Halo Tribuners, kembali lagi nih bersama kami berdua nih ya di program yang memang sudah ditunggu-tunggu nih ya Wan ya. Tunggu-tunggu oleh siapa? Iya, bersama saya tentunya jurnalis jurnalis Tribunamon, ada julukan mungkin Apa sih? jurnalis apa? Suratin. Jurnalis Suratin Tribunamon.com, Dedi Aziz dan rekan saya Ridwanto Samu, jurnalis Baliho Konyol. Iya, jurnalis Baliho Konyol. Ya, hari ini bakal ada pembahasan soal ini nih, Tribol pastinya ya. Iya dong. Iya, ada judulnya hari ini tuh ada apa dengan Tribol? Nggak keluar kan? Apa gitu? Iya, terus udah nggak keluar, terus nggak final semua ya. Apa? Ada apa dengan Tribol kan pembahasannya? Iya. Iya, ada apa dengan Tribol? Ini kan propertinya Bastory semua nih kan ya. Bastory Tampil beda. special interview kita nyewa ya untuk Bastory dan special interview ya untuk Bunda Ajeng dan Salma. Mohon maaf kita pakai sebentar nih setnya nih kan, karena biasa kita kan di ujung-ujung gitu ya, kurang modal ya. Oke, Tribuners, hari ini bakal ada pembahasan soal juara Suratin Cup hingga kasus protes di Suratin Cup Maluku, Tribuners. Jadi kemarin tuh ada ini Suratin Cup kan udah selesai nih. Terus sudah ada juara-juaranya nih dari U13, U15 dan U17. Ya. Sudah. Itu jadi ada juaranya tuh, tapi ada sedikit permasalahan nih. Di U17 yang juara tentunya Jong Ambon FC. Coach Gafar Ambon. Ini ya, coachnya yang kemarin kita undang itu ya. Coach Gafar Lestaluhu ya. Memiliki kecerdasan intelektual di atas rata-rata mengenai taktik pengaturan sepak bola remaja gitu kan. Kemudian yang U15 itu yang juara Siwalima FC U15. Siwalima FC gagal di Liga 3 tapi juara di U15. Artinya pembinanya udah mulai bagus nih. Tapi yang di U13 ini yang jadi masalah nih, Wan. U13 ini yang kemarin juaranya Tulehu FC. Tapi tertunda. Oh, belum dapat ini kemarin. Belum dapat. Tapi kalau melihat dari statement Coach Gafar beberapa waktu lalu soal Jong Ambon FC nih, sudah pernah nonton permainannya? Pasti belum kan? Belum. Iya, saya sudah tahu. Ya, jadi permainannya Jong Ambon FC itu hampir sama kayak Manchester United ya. Wah, jelek dong. Iya, enggak, maksudnya bagus. Penerapan strategi parkir bus ya. Jong Ambon FC ya. Oh, lebih mengandalkan pola serangan balik. Iya, mengandalkan pola serangan Chelsea balik. bagus dong. Tapi Jong Ambon ini kemarin Coach Gafar gagal sih. Gagal dalam menepati janjinya kepada kita. Beliau kan bilang kita akan sapu bersih ya kan. Sapu bersih seluruh poin di grup B. Kemenangan. Kelompok umur ya. Nah, usia 6 sampai 11 tahun. Iya, nggak ada sih. Kan JAFC kan cuma satu doang di U17. Ya kelihatan gobloknya. Nah, jadi kemarin tuh Coach Gafar kan bilang Jong Ambon FC akan sapu bersih seluruh poin di fase grup. Ternyata kalah 1 kali lawan Tunas Inti. Yang ternyata tiba-tiba di final ketemu dengan Tunas Inti juga. Jadi mereka refund, rematch. Kalau refund kembalian uang. Itu comeback. Ya itulah pokoknya. Oke lah. Jadi match pertama mereka kalah 2-0. Intinya balas dendam. Iya, di match pertama Jong Ambon FC kalah 2-0, Man. Lawan Tunas Inti. Oh, waktu masih di fase grup ya. Iya, kalah Tunas Inti. Ini saya kayak cerita aja ya. Cerita aja, ini kan memang. Nah, terus mereka ketemu di final, Man. Jadi pola permainannya gimana? Kalau saya melihat pola permainan Jong Ambon FC lebih berhati-hati ya. Melawan Tunas Inti yang notabene-nya Tunas Inti itu anak-anak asuhan dari Gafar Lestaluhu juga ketika dulu Gafar Lestaluhu di Tulehu gitu. Oh. Jadi Tunas Inti ini adalah anak-anak Tulehu yang menjelma menjadi tim Tunas Inti FC. Nah, di sini ada konspirasi nih. Ngomong-ngomong soal dari Tulehu juga. Semua. Ngomong-ngomong soal Tunas Inti, di sini ada konspirasi nih. Hampir semua rata-rata tim sepak bola di Suratin Cup itu semua memakai nama Tulehu. Yes, Tulehu. Tapi bukan anak Tulehu. Dan tidak memakai nama Tulehu, tapi anak-anak Tulehu. Oke. Tulehu FC, iya. Tulehu Putra. Nah, Tulehu FC ini pemainnya rata-rata bukan pemain Tulehu. Tulehu FC ini rata-rata pemainnya dari luar. Dari Benteng kayak gitu-gitu. Karena di bawah Sanita Wainela. Kalau Tribuners tahu Sanita Wainela itu yang mana? Yang Ciku Jericho itu ya. Yang main Beta Maluku. Ya, kalau ditanyain Tribuners ya, kalau beta tanya siapa sih jawab apa? Gitu ya. Gitu. Nah, tapi Tunas Inti ini menjelma. Kursi ini kurang nyaman. Kurang nyaman sih, kita kurang confident juga ya.
Ini sepatu juga minjem ya, punya Om Rio. Om Rio, saudara buat Om Rio. Jadi gimana nih? Pertandingan final Jong Ambon versus Tunas Inti. Bagus. Jawaban yang luar biasa. Jong Ambon versus Tunas Inti. Seperti yang saya tahu, Tunas Inti tentunya bermain di atas angin ya, Wan. Dia bermain di atas angin dengan, iya dong. Dia kungfu Shaolin Soccer. Tunas Inti bermain di atas angin karena sudah mampu meraih kemenangan dengan mudah atas Jong Ambon FC pada laga sebelumnya gitu. Dengan skor 2-0 gitu kan. Sementara Jong Ambon FC harus dipaksa untuk bertahan parkir bus dengan nantinya memanfaatkan serangan balik dari 2/3 lapangan. 2/3 lapangan, jadi di pertahanan mereka dan antara pertahanan dari Tunas Inti. Parkir bus kan. Iya gitu. Akhirnya 1 gol. Justru di babak pertama waktu final kemarin sangat ramai sekali. Skornya berapa nih? Kemarin itu skornya sama, dilanjutkan adu penalti. Seru dong ya, seru gitu. Dan apa ya, dengan sangat itu sempat membuat saya menitihkan air mata juga. Kesian aja saya sama tim Jong Ambon FC. Kenapa? Ya karena sudah berjuang kan. Lah sekarang kalau Coach Gafar sudah bilang kita akan memenangi gitu, tiba-tiba kalah, kan sedih. Mohon maaf Coach Gafar. Tapi untungnya menang ya. Untungnya menang. Dan itu dramatis sekali. Bahkan Jong Ambon FC dengan formasi parkir bus atau strategi parkir bus itu mereka mampu selamat dari kekalahan karena digempur terus-terusan tuh. Bahkan mereka mendapatkan kartu merah, satu pemainnya harus keluar di pertengahan babak kedua. Tapi bisa bertahan. Bisa bertahan. Dan untungnya di waktu extra time juga Tunas Inti juga kena pemain 1 orang juga keluar. Tapi di extra time. Di extra time. Ada extra time. Ada extra Kemarin time. waktu karena usia dini. Gak kuat mereka. Gitu ya. Iya. Ini adu penalti kan. Nah, di adu penalti justru performa yang apik ya. Memang kesiapan sih. Kemarin Coach Gafar juga bilang sih, Wan. Gitu. Ini bagus sekali. Bagus. Coach Gafar bilang, itu saya sudah siapin semua itu. Saya siapin 5 orang pemain ini, saya menirukan ya. Jadi Tribuners kayaknya pengen tahu nih. Iya. Enggak juga sih kayaknya. Mau tahu enggak? Dari Suratin ini kemana sih? Jadi Suratin Cup ini. Suratin balik atau gimana? Iya, Suratin ya. Kalau kita melihat mengenai Suratin Cup ya, Wan ya. Jadi kalau Suratin Cup ini kan mereka konsepnya itu sama seperti Liga 3. Ada berarti ada nasionalnya juga. Setengah kompetisi, tapi juga ada nasionalnya. Oh, berarti yang juara ke Suratin Cup nasional. Akan mewakili Maluku gitu. Dan konsepnya juga hampir sama sih Suratin Cup ini sih. Nanti juga tim-tim akan melakukan scouting untuk peserta-peserta lainnya di masing-masing jenjang usia. Untuk Suratin Cup nasionalnya dimulai kapan? Suratin Cup nasional pertengahan 2022 nih. Ini kayak sebenarnya di sini kebalik untuk episode hari ini. Anda seharusnya yang host. Saya narasumber nih kayaknya nih. Coba. Oke, jadi Bung Dedi. Gimana nih? Gimana apa nih? Hampir apa kalah, ya? JFC mampu membalikan. Bagaimana proses Jong Ambon dibawa ke pelatihan Gafar Lestalu ini setelah sempat tertinggal mampu membalikan keadaan. Kira-kira bukan membalikan sih. Menyamakan kedudukan. Bukan menyamakan juga sih. Mereka sempat unggul, hampir lolos dari kekalahan karena digempur terus-terusan. Salah satu kiper kebanggaan dari SSB Al-Bahatukau, lulusan SSB Al-Bahatukau, namanya Rafli. Itu yang dulu kiper itu. Itu waktu kiper Rafli itu. Jadi dulu pernah ada isu katanya ada bule main bola di lapangan Al-Bahatukau. Ternyata dia tuh. Ternyata Rafli itu Arab dia. Saya ajak ngomong bahasa Inggris. Dia bilang, kakak bicara apa ini? Ternyata bukan bule. Wah, ini informasi yang cukup tidak valid ya. Buleleng. Nah itu, akhirnya mereka adu penalti tuh. Gafar Lestalu bilang dia menunjuk 5 orang eksekutor. Kalau 5-5-nya gagal, masih ada 2 orang yang akan menjadi penentu dan sudah pasti gol. Dan itu dilatih. Adu penaltinya berjalan kan 5 eksekutor nih. 5. Gimana? Semuanya masuk atau? Di tendangan ketiga Tunas Inti melenceng. Dan di tendangan kelima juga Tunas Inti melenceng. Sementara Jong Ambon FC berhasil 5-5 isi semua. Iya 5-5 ya. Sangat mengharukan sekali itu, serius. Coach Gafar ya sampai nangis. Ada kejadian lucu mungkin ada di live ya kalau Tribuners nonton waktu di live yang saya kasih judul itu. Saya lucunya bukan di Gafarnya nangis. Di program ini gitu. Iya. Bahas apa sih? Ya sebenarnya ini kan demi mengisi aja kan. Tapi viewers kita banyak ya. Oke. Iya. Gimana? Jadi Gafar menangis nih kan. Kalau Tribuners nonton di live Facebook saya, menitihkan air mata terharu sampai anak asuhnya itu coach juara gitu. Saya juga sempat terharu karena saya yang meliput tim itu dari mereka masih scouting kan.
Tapi kemenangan Jong Ambon ini ada yang curi umur nggak? Untuk kemenangan Jong Ambon, saya rasa sih kita belum tahu kayak ke situ ya. Belum tahu. Cuman udah terima piala. Tapi mereka udah terima piala. Artinya mereka lolos dari kualifikasi pemberkasan itu kan. Karena kan untuk mendaftar ke situ kan ada aplikasinya. Nama aplikasinya Siap. Ya. Siap kebanyakannya? Itulah Siap. Itu kan pernah Bapak Asprof yang bilang. Asprof bilang itu ya. Nah, itu tuh. Nah, jadi waktu kejadian lucunya itu ada ibu-ibu satu, orang tua dari salah satu pemain Jong Ambon. Dia nangis tuh. Kenapa? Karena nangis melulu. Jong Ambon ini terlalu kuat ya udah gigi palsunya copot. Terekam di layar. Gak tahu kalau mungkin ada tribuners yang memperhatikan. Dan mungkin karena dia gengsi, dia tensin ya. Jadi gigi palsunya nggak diambil. Oke, biarin aja. Setelah sepi baru diambil. Ya. Buat ibu-ibu itu, halo ibu, gigi palsunya bu ya. Jadi kondisikan ya. Terharu nggak apa-apa kan, tapi harus ya perhatikan gigi lah. Ada apa lagi tuh Wan? Pertanyaannya Wan, mesti ini kita harus sumberkan sudah. Kita ke tadi U17, U15 gimana U15? 15. Oh si U15 masih yang terkuat sih. Lawan apa nih kemarin? Kemarin final lawan Nehemia Benteng FC. Nah ini unik nih. Wah itu jagoan saya tuh anak Benteng. Jadi si Nehemia Benteng FC ini pelatihnya adalah Marcel Tuapetel. Pelatih Marcel Tuapetel adalah pelatih yang menangani Siwa 5 FC di Liga 3. Kemarin kan, yang kemarin. Nah coach Marcel Tuapetel. Jadi ibaratnya pengurus dan pelatih yang pernah bekerja sama sekarang mereka berseberangan gitu. Tapi anak-anak Benteng asik. Nah, Siwa 5 FC ini juga dari Tulehu juga. Menang berapa? Kemarin Siwa 5 FC kalau nggak salah nih, coba cek di situ berapa. Saya lupa ya. Oke, yang jelas menang ya. Yang jelas menang. Juara 1 Siwa 5 FC, kemudian juara 2 ada Nehemia Benteng. Berarti tim-tim yang juara ini masing-masing ke nasional mewakili kelompok usianya juga dong. Iya, harusnya. Dan mereka tentunya akan ada scouting. Kayak kemarin Irfa Ilestaluhu, pelatih Siwa 5 FC, dia bilang, kita akan melakukan scouting mungkin 1-2 pemain dari peserta Liga Suratin Cup ini. Kita akan bawa ke sana untuk menghadapi nasional. Yang jelas target itu adalah juara. Ya kebanyakan di Ambon kan gitu. Target kita juara, sampai sana nggak juara ya udah kita udah berusaha semaksimal mungkin gitu. Harus juara. Ya kan kebanyakan gitu. Kemarin ada tim juga tuh, targetnya juara juga. Enggak sih, targetnya cuma 8 besar. Bukan juara ya? Bukan juara, targetnya 8 besar. Karena mungkin mereka tahu kemampuan mereka gitu sih. Timnya punya bus. Punya bus. Iya, timnya punya bus. Jong Ambon. Merah apa ya? U13. Ini kemarin. Nah, ini Wawan aja nih yang cerita nih. Seru ya, ngapain? Oh iya, U15. Oh, iya, perjalanan Siwa 5 ke final bagaimana? Siwa 5 termasuk salah satu yang rinci gitu. Tribuners pengen tahu gimana Siwa 5 dari pertandingan pertama, berapa yang kartu. Gitu. Iya, uang lah berapa yang kartu. Siwa 5 FC U15 termasuk salah satu tim yang kalau bisa saya bilang isinya itu wonderkid semua ya. Kita tahu banyak pemain-pemain yang bahkan skillnya itu kalau mereka bermain di Liga 3 mungkin mereka bisa mengimbangi begitu. Karena memang kita tahu bahwa di U15 ini kan fokusnya ke pembinaan nih Wan. Nah, Siwa 5 FC ini mereka yang kita kenal dari dulu di Tulehu kan ada Akademi Tulehu Putra kan. Terus ada apa lagi namanya? SSB Tulehu gitu. Nah, Siwa 5 FC ini muncul dengan konsep akademinya sendiri. Mereka punya Siwa 5 FC U15 dan Siwa 5 FC untuk Liga 3. Artinya kedepannya mereka akan punya pembinaan di U13 dan berarti U17. Siwa 5 sudah mulai sejak usia dini. Nah, itu. Usia dini. Iya. Keren ya. Keren ya. Nah, artinya kemarin waktu perjalanan mereka cukup keren. Di babak grup? Di babak grup mereka menyapu bersih sih. Wow. Mereka pernah sempat imbang tapi di menit-menit akhir mereka mampu membobol gawang lawan. Artinya cuman yang paling kasihan ini ada satu tim ya, Lorihua FC ya. Yang orange itu ya? Orange. Iya. Itu juga ada U15-nya? Ada. Oh, kemarin U13 juga ada. U13 mereka lolos semifinal, U15 lolos semifinal. Tapi dua-duanya kalah. Apa yang penting sudah maksimal. Yang penting sudah maksimal. Untuk Bapak Edi Kailuhu, semoga tim Lorihua FC bisa semakin jaya. Sedangkan itu Nehemia gimana Nehemia? Nehemia sebenarnya Nehemia dan Lorihua ini sama. Tapi beda nama aja. Iya dong. Oh, gitu ya. Iya. Tapi tetap dibawa Pak Edi Kailuhu. Pak Edi Kailuhu yang itu kemarin tuh. Yang diwawancarai. Iya. Yang minta diwawancarai. Terus kaku. Terus ngomongnya gini. Ya kami akan siap gitu. Pak Edi, salam dari Binjai.
Begitu sih. Berarti pertandingan skornya berapa sih final? Skornya apa Nehemia Benteng? 2-5 lawan Nehemia. 1-0 kemarin apa? Siapa yang isi? Berarti cukup seru juga ya. Cukup seru babak itu. Wailisa. Oh, Wailisa. Oh, ini gol tunggal Wailisa bawa kemenangan dan itu di menit-menit terakhir. Ade Sahari Wailisa. Itu dia dapat bola. Saya pikir itu offside sih. Bola rebound. Saya pikir itu offside kayaknya. Cuman nggak tahu sudut pandang wasit ya. Atau mungkin sudut pandang wasit Tulehu. Belum ada VAR. Iya. Saya curiganya sudut pandang wasit Tulehu sih. Iya itu sih. Iya, gitu ya. Iya, karena kan Siwa 5 Itu FC aja. kan. Itu aja. Iya, tapi ngomong-ngomong kemarin tuh sempat ramai sekali loh, serius. Yang bingung saya bingung nih ya. Ada insiden-insiden apa gitu? Ya, di banyak final lah insiden-insiden gitu. kecil lah di mana Sanita Wenela dengan motivasi tinggi milik dia kan. Motivasi ya, bukan motivasi. Hampir sama kayak siapa gitu kalau live kan gitu. Oke. Sanita Wenela yang kita tahu dia pernah membawa tim Maluku juara di kancah nasional, Piala Medco waktu itu. Dia kemarin bawa tim Tulehu FC. Mereka ada di U13, U15 dan U17. Nah di U13 mereka berhasil kan. Tapi Sanita Wenela kemarin juga di U15 atau U17 itu sempat bersih tegang juga dia dengan panitia. Panitia gara-gara apa tuh? Ya biasalah, mereka biasa mempersoalkan wasit. Di Maluku ini kalah Wasit ya. kalah adalah salah wasit. Tapi memang wasit-wasit di Maluku ini aneh-aneh sih. Iya, contoh Kemarin saya pernah dengar juga dari rekan saya rekan setim, bukan. soal siapa? Bung Badminton. Gafar yang ngamuk-ngamuk juga ya karena Ya. wasit ya. Rekan saya siapa itu lupa juga siapa yang cerita. Gimana tuh proses kenapa Gafar Lestaluhu ngamuk-ngamuk nih? Ya itu kan kemarin sempat jadi berita juga tuh, sempat dari headline yang paling view-nya yang paling tinggi tuh di portal kita tuh. Berita Jadi itu kemarin bikin emosi juga sih karena Bung Gafar kartu Lestaluhu kuning itu dibikin berita loh. iya. Karena unik. Jadi Bung Gafar Lestaluhu itu ngamuk-ngamuk karena pemainnya kan. Itu kan sebenarnya kan bola yang sudah sah. Itu bukan belum itu dalam permainan tapi lagi playoff. Playoff. Lagi playoff artinya karena bola out. sah, artinya bola dipegang pakai tangan juga boleh. Tapi sebelum dipegang pakai tangan bolanya kenapa nih? Bolanya kenapa? Ada dua versi out sih kayak sebenarnya. apa kayak gitu. Ada dua versi. Ada yang bilang bola itu out, ada yang bilang bola itu back pass. Kan bolanya sudah keluar. Iya, makanya kan di back pass karena udah keluar diambil. Terus nah kartu kuningnya itu yang jadi kontroversi. Nah, itu aneh ya. Apakah itu adalah bola keluar atau emang back pass aja Tapi yang jadi permasalahan? pengamatan Anda di lapangan dong. Bolanya udah keluar atau gimana? Ya kalau pengamatan saya karena saya dari jauh sini nggak kelihatan ya. Itu ya, Anda cari aman dong. Enggak, karena memang itu kalau kayak gitu kan kalau langsung dikasih kartu kuning memang saya jadi pelatih juga saya jelas marah. Lucu juga ya. Lucu juga karena itu kan pembinaan dulu kan. Teguran dulu jangan gitu ya gitu kan. Jangan gitu ya lain kali. Waterboom man gitu kan. Kreditnya ke wasit berarti wasit. Namun tiba-tiba dikasih kartu kuning artinya juga marah begitu kan. Di tengah situasi yang panas begitu dan sudah sempat kalah gitu kan di pertandingan sebelumnya gitu. Emosi dong. Ya udahlah. Intinya begitu. Jadi kemarin beliau marah-marah datangin wasit itu kebetulan saya lagi di samping. Oke. Beliau mengeluarkan sumpah serapahnya. Apa tuh? Gimana? Ya kalau saya bilang di sini nanti kita kena banned ya. Ya gitulah. Jadi itu cerita-cerita dari U17 dan U15. Iya. Jadi saya host katanya gimana ya? Jadi udah kita akhiri aja. Untuk U13 nih yang kemarin sempat seru-seru. Saya juga sempat nonton. Iya. Gimana sih? 13. Menurut pandangan Wawan U13 kemarin waktu nonton gimana? U13 sebelum ke situ ceritain dulu dong. Tulehu FC finalis nih, Tulehu FC sama Hatukau ya. Hatukau perjalanannya gimana? Kalau Tulehu FC sendiri kita tahu lah anak-anak Tulehu, tapi bukan anak Tulehu ya. Mereka mengatasnamakan kampung sepak bola tapi cuma 4 orang yang ada di dalamnya Tulehu FC. Artinya kalau kata Sani itu adalah pemain naturalisasi wilayah Maluku. Saya bingung juga nih, pemain naturalisasi wilayah Maluku ini apa? Wilayah Maluku. Ada tuh wawancaranya itu. Keren. Keren sekali kan. Artinya mungkin naturalisasi apa nih, suku dan adat dan budaya mungkin ya. Jadi gitu. Mereka bermain bagus ya. SSB Alba Hatukau juga karena mereka latihan tiap hari bareng sapi-sapi juga. Ya, tapi Hatukau ini memang unggulan ya dari awal atau bukan? Unggulan ya. Memang unggulan Hatukau. kalau pengamatan kemarin itu apa ya?
Apa? Cukup bagus sih. Apanya yang cukup bagus? Permainannya Hatukau sebenarnya. Namun sepanjang 60 menit ya. 60 menit mereka menguasai pertandingan sebenarnya. Possession, serang. Cuman nggak ada striker yang bagus sih. Mereka kalau berani beli Ronaldo saya yakin menang. Maksud saya Ronaldo di depan, Mbappe tarik ke kanan aja. Mereka loyo. Tapi kemarin ada satu tuh yang si kecil, siapa? Salembe. Salembe itu nomor 10. Keren sebenarnya. Dia skillnya bagus, sayang. Dia celananya aja kayak daster dia. Sampai di bawah lutut. Cuman skillnya bagus bener. Makanya tapi skillnya luar biasa. Skillnya luar biasa, keren dia, keren. Terus berani duel lawan yang besar-besar. Backnya Tulehu yang cukup tinggi, lebih tinggi dari dia sedadanya. Masalah juga tuh. Gitu. Tapi luar biasa sih. Jadi ada cerita-cerita lagi nih soal kontroversi yang kemarin Tulehu Alba Hatukau protes. Cuman di satu sisi juga jadi pertanyaan juga kenapa protesnya baru saat itu. Cuman kemarin keren-keren golnya. Iya. Oh, tendangan bebas itu ya? Gol balasan dari Tulehu FC. Alba. Dari Alba. Dari sudut kiri ya, cukup sempit. Tendangan bebas ya. Tendangan bebas langsung gol. Kemudian dibalas lagi. Dibalas deh di injury time kalau kata saya, sudah additional time. Itu lebih jauh lagi ya. Kira-kira 40 km gitu. Kira-kira 40 km. Ya. Dan langsung jadi gol penentu kemenangan. Gol penentu kemenangan itu. Biasa. Dan itu langsung diprotes. Tapi itu hari dia yang nendang bukan sih? Hah? Dia yang nendang. Bukan tapi gol pertamanya Tulehu itu dari dia asisnya dari dia menangin duel si nomor 26 ini yang jadi permasalahan Irfan Mahdim. Sampai sekarang kita belum tahu marganya siapa. Mahdim belum tentu. Mahdim Irfan Jaya juga belum. Sowel juga bukan. Itu yang kemarin sempat jadi kontroversi ya. Iya. Diprotes lumayan lama di sana kemarin. Kemarin lumayan lama dan view-nya di Facebook itu sekarang udah hampir 120 ya, ribu. Bahkan live-nya Dedi juga sampai 4.000 kalau nggak salah karena dan itu membuktikan bahwa kita menggetarkan seluruh jagat sepak bola di Maluku. Jadi ceritain dikit ya. Jadi si nomor 26 ini Irfan Tribuners dia dalam postur memang jauh lebih besar dari pemain-pemain yang lainnya ya, dari usianya lah ya. Kalau kita bilang U13 ya. Kayaknya enggak sih. Enggak mungkin kan gini, kalau U13 itu regulasinya adalah pemain yang tidak lebih dari 13 tahun dan tidak kurang dari 11 tahun. Artinya umur 10 aja nggak boleh atau di atas 13 tahun nggak boleh. 11, 12 atau 13. Nah, untuk postur anak-anak umur 11, 12, 13 itu kan seharusnya kira-kira anak-anak SMP ya. Dan dari segi stamina dia jauh lah. Jauh dibandingkan mereka. Duel 1 lawan 1 dia selalu menang. Itu yang bikin saya bingung dia juga. Lebih cepat dari semua pemain. Nah, tapi yang bikin saya kecewa juga kenapa Alba Hatukau baru memprotesnya ketika udah kalah begitu. Oh, enggak. Alba Hatukau itu protesnya kemarin Tribuners itu dari babak pertama. Iya, sudah protes ya mereka. Kan ya. sempat naik iya, di iya. Tribun Ambon. Minta berkas. Tribun Bukan dong. Tribun Lantamal untuk dong. protes minta berkas. Katanya si Irfan tidak pernah dimainkan. Baru dimainkan justru di partai final. Memang sih maksudnya kalau menghadapi hal seperti itu tentunya ada kecurigaan. Ada kecurigaan. Kenapa dari awal nggak pernah main tiba-tiba lawan dimainkan. Alba dia ada gitu. Dia ada begitu kan. Dan itu protesnya juga saya rasa cukup berdasar ya. Tapi ya dikecewakan itu sih kenapa baru dari babak pertama gitu. Kan ada 2 orang nih yang diprotes nih. Yang pertama yang bernama Irfan sama yang Dilan Al-Ayubi. Dilan Milea gimana? Jadi Dilan Al-Ayubi ini diprotes karena memang Alba Hatukau punya bukti yang kuat. Si Dilan ini dulu adalah mantan anak SSB Alba Hatukau. Oke. Jadi sebenarnya mereka sudah mereka tahu. Ini bocah ini belum nyampe umur 11 tahun. Sayangnya gini, yang justru diumbar-umbar saat protesan itu adalah si Irfan. Bukan Dilan. Kenapa bukan Dilan gitu? Karena kan kalau mereka waktu itu protes Dilan seharusnya bakal diproses tuh karena mereka punya bukti. Kan bisa langsung Dilan ini kan mantan anak Alba ini gini kan. Nah, tapi kalau Irfan yang diprotes pada saat itu malah bikin buang-buang waktu sih. Hampir anarkis juga waktu itu ya. Ada percekcokan ya. Iya, bersama teman-teman. Baku hantam sih enggak. Nyaris baku hantam sih. Bahkan si Irfan ini ditarik ya. Bawa dia kemari, bawa dia tuh.
sempat istilahnya disidang di tempat. Disidang di tempat, ditanyain, "Si umur berapa?" gitu. Dan itu saya ikutin. Sayangnya kenapa panitia kan harusnya punya daftar pemain yang main di final lengkap dengan biodatanya kan. Iya. Kalau memang saat itu benar-benar betul, harusnya langsung ditunjukin dong. Iya. Ini loh. Lagian Irfan pemain asal Maluku kalau nggak punya marga kayaknya cukup aneh. Iya, cukup aneh kan. Dimana-mana kalau kita mendaftarkan diri kan seharusnya ada marga ya. Waktu dimintai Irfan ini marga nama panjangnya siapa supaya mau dicek di Dukcapil ya. Karena sekarang kalau kita tulis Irfan dengan nama panjangnya jadi udah kelihatan pasti kan. Jadi, entah Irfan Tuasamu. Kemarin mau dicek di akun sendiri Mase tuh Irfan, cuman karena nama panjangnya siapa? Oh panitia juga namanya cuma Irfan. Namanya cuma Irfan didaftarkan cuma Irfan. Nah, kok bisa? Orang Maluku tuh namanya pasti ada. Bisa Irfan di Kumahua, gitu. Irfan Watimena, Irfan gitu. Aris. Irfan Aris kan, ya. Aneh Irfan juga sih. Bisa. Nah, itu makanya kemarin sempat jadi masalah tuh. Dan bahkan masalah itu pun nggak sampai di situ. Rupanya mereka melayangkan surat nih. Iya, karena kan sesuai regulasinya kan dari pihak Komdis PSSI minta disurati secara resmi. Dan gimana nih proses? Jadi surat protes itu harus diberikan paling lambat adalah 2 jam setelah laga berlangsung. Dilayangkan surat. Namun kemudian melihat regulasi lagi, pihak penggugat atau yang melayangkan surat protes harus memberikan bukti-bukti selambat-lambatnya 12 jam setelah laga berlangsung. Nah, 12 jam setelah laga berlangsung, kemarin laga selesai jam 6. 12 jamnya adalah jam 6 pagi. Jadi bisa kita bayangkan tim manajemen Al-Bahato Kau mencari bukti itu sekitar habis selesai pertandingan sampai besok pagi. Pertandingannya saja sudah selesai maghrib kan, jam 6:30 kalau maghrib di Ambon ya. Mau cari tahu di mana gitu. Nah itu, sementara mereka juga butuh data-data anak itu di sekolah sampai dicari sekolahnya di mana, bla 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 bla. Namun akhirnya mereka ketemu tuh waktu final U17 dipertemukan tuh. Wah itu seru itu. Dipertemukan kalau saya mau bongkar di sini ya. Pertemukan siapa sama siapa? Semua. Karena waktu mau penyerahan medali, penyerahan trofi U13 ditunda. Dan itu mereka sempat waduh hampir chaos itu waktu itu. Ada sekot, wali kota, wakil wali kota, dispora, penutupan lah, pokoknya ada orang-orang penting lah di kota Ambon lah. Kemudian 3 orang manajemen itu datang ke tengah, harus dihentikan bla bla bla. Wah, mau nggak mau karena untuk menjaga marwah PSSI Maluku, Bung Supian langsung oke kita turutin, nanti baru kita sidang di belakang. Nah ketika di sidang udah jalan sidangnya. Sekarang baru udah jalan. Udah berapa? Tapi ada kabar nggak kalau belum ada. Alba sudah dapat bukti. Kalau katanya Alba sudah dapat bukti, tapi sidangnya sampai sekarang ini saya belum update lagi nih sidangnya nih. Lucunya gini sih. Kenapa lucu? Panitia jangan ngasih aja biodata kan waktu pendaftaran pemain itu kan ada tuh. Misalkan Irfan kelahiran tahun berapa gitu kan. Ya panitia dibayar bukan buat cross check bukti-bukti mungkin. Atau mereka dibayar cuma buat pertandingan aja. Itu kan administrasi sebelum turnamen. Ya, itu lucu juga sih. Nah itu lucu juga sih. Apalagi ada aplikasi siap katanya. Aduh. Harusnya lebih mudah untuk panitia mengecek kan. Misal kita protes sekarang nih, pulang dari situ panitia bisa langsung cross check kan. Oh ini namanya siapa, kita cek nicknya segala Paling tidak kalau misalkan pihak penggugat tidak menemukan bukti, dari PSSI pun punya bukti. Kalau misalkan betul mereka tidak kecolongan. Betul. Irfan ini memang under 13. Ini nih Irfan bener kok 13. Tapi menurut pandangan gitu. Wawan dari mukanya, posturnya itu anak umur berapa? Itu 14 ke atas ya itu ya. 14-15. Umur SMP kelas 3, SMA kelas 1 itu ya. Karena badannya waduh besar sekali loh itu. Kemarin dia sempat rekam tuh di live saya juga di rekaman video saya tuh. Yang Irfan ini anak yang dipersoalkan ini dia bilang iya pas protes itu. Wah gila sekali itu dia. Wow berteriak depan kamera. Dan dari dia teriak aja, woi itu bukan anak umur 13 tahun. Genang suaranya udah pecah. Genang suaranya udah pecah. 26. Kayaknya umur 26 sih. Bukan nomor 26. Oh, nomor 26. Ya itu. Ya, kalau pandangan saya sih kemarin yang nonton langsung panitia kecolongan. Iya. Apa karena ada saudara Anda di SSB Al-Bahato Kau? Enggak juga. Enggak juga ya. Karena saya kan enggak punya kepentingan apa-apa nih di bola nih. Iya kan? Cuma kepentingan saya cuma berita doang. Ijo. Yang di atas panggung itu Irfan. Nah, yang di atas panggung Tribuners.
Nah itu Tribuners yang sekarang lagi di atas panggung itu Irfan itu namanya yang dipersoalkan. Tribuners bisa menilai lah itu anak umur berapa begitu. Dan kalau ada yang tahu mungkin bisa di komen gitu. Ya, di Irfan ini tetangga saya gitu. Iya, boleh kan? Boleh. Mungkin Irfan Tuasamu. Irfan Tuasamu. Gitu. Orang Kailol tidak ada nama Irfan. Iya. Siapa biasanya? Iya, gitu ditarik-tarik, sempat di Iya, intinya mau diintimidasi lah di tempat kan. Cuman karena ya memang, jiwa kesatrianya pelatih Alba juga dia jempol ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu, Dad? Tribuners karena tidak ada ketegasan dari panitia. Ya, iya sih. Salahnya di sini panitia, apapun salahnya panitia. Iya. Tetap panitia harus membuka diri untuk menerima kritik ini ya. Bukan berarti ini untuk menjatuhkan, tapi panitia harus lebih bijak lagi ke depannya. Lebih mengantisipasi lah, sedia payung sebelum hujan. Itu. Karena saat dimintai formulir pendaftaran saja biodatanya panitia nggak bisa. Iya, itu kesalahan dari panitia, kesalahan kecil dari panitia yang mungkin bisa mengganggu ya jalannya pertandingan. Oke, jadi tanggapan manajemen. Ya manajemen langsung menyurat. Oh gitu ya, udah ya. Manajemen langsung menyurat dan sebagainya. Kemudian kemarin sempat ketemu ini yang kemarin sempat tegang juga tuh waktu habis penyerahan medali U17. Ada Bung Sopyan, terus ada wakilnya, kemudian ada 3 tim manajemen itu dari Lorihwa karena begini, Lorihwa FC nih, Pak Edi nih. Ini anak-anak saya gimana? Mereka udah datang ini. Mereka nggak pakai medali, mendingan tidak usah datang gitu. Wawancara saya. Saya bilang, "Iya, Pak, siapa?" Jadi sampai habis nggak dapat medali. Nggak dapat medali. Mungkin medalinya memang cuma untuk juara sama runner up dong. Enggak, akhirnya udah selesai kan. Setelah panggung semua diangkat-angkatin oleh para petugas-petugas di sana, baru Pak Edi bilang, "Enggak, saya mau sekarang saya terima medali nih." Saya terima medali. Akhirnya mereka terima medali tanpa ada meriah-meriahnya gitu. Jadi orang semua sudah pulang, mereka baru terima medali. Simbolis. Yang penting ada medali ya. Yang penting ada medali. Ini ada kan. Jadi ini orang dua lagi berseteru nih kan. Di bawah nih. Ada Asprov. Coach Edi, coach itu coach atau manajer sih? Coach sekaligus manajer. Oke, coachnya justru sibuk. Iya kan. Mereka di bawah nih lagi konsolidasi kan, ini bagaimana bla 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 bla. Pak ini di atas panggung. Ini bagaimana ini anak saya ini tidak terima medali sama sekali. Mendingan tidak usah datang. Wawancara saya dulu. Kocak ya, kocak. Pak Edi ini kocak ya. Di futsal ketemu Pak Edi gitu kan. Tapi beliau ya orang yang cukup dituakan lah ya di persepak bolaan Maluku. Iya, karena memang sudah tua sih. Bang Edi aja editor kita kenal sama Pak Edi Kailuhu. Iya. Kenal tuh Bang? Kenal lah, ada saudara dekat. Gitu sih. Dan sampai sekarang proses persidangan mungkin masih berlanjut, tapi saya belum dapat updatean karena tadi sebelum saya bikin tour juga saya telepon. Nggak diangkat. Memang banyak ini ya. Kemarin Liga 3 ada kasus ini. Iya. Ini apa saya lupa kasusnya apa ya? Pengaturan skor. Pengaturan skor. Sepak bola gajah. Sekarang ada kasus curi umur. Iya. Ini jadi teringat sama ini nih. Apa? Lydia kemarin Danira. Yang Indonesia timnas juga sempat dituduh curi umur kan. Iya. Siapa? Martinus. Tahu nggak Martinus? Martinus Manewar gitu ya. Martinus Manewar iya. Sempat dituduh. Iya, tapi akhirnya umurnya dibalikin kan? Tapi memang dia umurnya masih muda. Wajahnya aja tua. Iya. Iya gitulah. Gitu Tribuners. Iya. Udah. Gitu. Jadi itu sih yang menjadi PR untuk mungkin untuk Asprov PSSI Maluku untuk lebih baik ke depannya. Kita nggak bilang panitia jelek ya, cuman ini salah satu kritik gitu kan. Kita juga nggak menuntut untuk panitia bisa sempurna, tapi setidaknya diantisipasi lah sebelum itu terjadi semua ya kan. Apalagi gitu. Hal-hal sebenarnya hal umur administrasi paling dasar kan, itu dasar sekali. Paling dasar sekali. Kan ada sudah pakai aplikasi sudah jelasin, tinggal tunjukin ini gitu. Kan sekolahnya di sini. Iya. Kan boleh tuh. Pasti ketahuan. Siapa yang benar gitu. Gampangnya gitu sih. Iya. Tapi ya kita lihat aja nanti mungkin ada update-updatean ya. Itu Andri baru datang ya. Wah parah dia ini ya. Jadi terus. Begitu sih. Gitu. Itu ya sih di untuk U13. Jadi sampai sekarang. Tapi kemarin waktu wali kota hadir, wali kota 3 jago-jago ini hadir, nggak ada protes dari Alba, gitu. Oh Alba protes. Protes secara langsung gitu. Oh secara langsung. Pak Rits, gimana nih Pak Rits? Aduh, lapangan jelek, gitu. Ada. Enggak, Pak Wali Kota bilang COVID sudah tidak ada sekarang. Jadi gimana, Pak Wali Kota bilang COVID sudah tidak ada sekarang. Bukan, protesnya ditanggapi sama Pak Rits nggak? Enggak. Enggak. Protesnya justru
Pak beliau menyikapi dengan bijak ya. Kita tahu kan 2024 ya. Beliau menyikapi dengan bijak bahwa ini tribol. Iya, enggak maksudnya di 2024 ada suratin kapan? Pasti. Oh iya pasti. Loh, kan setiap tahun suratin kap. 2024 bisa jadi 2024 nanti yang datang Pak Jenderal Rahwarin. Boleh. Oh siapa tahu? Jadi Kalau beliau mau nonton, enggak anu ya. Pak Ramli Masuki kalau mau nonton juga bisa. Pak Jenderal Murad mau nonton bisa. Jadi enggak ada ini. Iya, Enggak ada intrik-intrik. Ya beliau cuma bilang ini klise sih. Kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Tapi Bapak tidak merasakan gimana karena memang kalah, sebenarnya nggak bisa langsung ke beliau. Iya. Ada proses-prosesnya. Oh, itu saya pasti Abang Sofyan pasti malu sekali ya. Bang Sofyan Pasti malu sekali ya. Jadi bisa juga. Iya. Banyak yang harus di ini ya. Ada wasit, Iya, wasit yang juga. diprotes beberapa kali. Parah sih. Iya. Tapi ngomong soal sepak bola nih Wan, kita beralih ke futsal sebentar. Katanya abis ini Anda kan salah satu panitia Liga Angkatan ya. Gimana nih? Mau ada Liga Angkatan ini? Live Anda jadi Tribuners ini info aja bagi yang suka futsal. Jadi ada Liga Angkatan itu mulai 12. Liga Angkatan pertama di Kota Ambon. Seru dong. Tanggal 12 ya? 12 Februari. Tribun jadi sponsor nggak? Atau media partner? Enggak sih, kalau mau liput. Ya, enggak, kalau saya kan kenal kan sama orang itu kan. Koko dan Coach Eken, Michael Ekendor. Jadi gimana nih? Ya, selesai aja. Sepak bola Maluku. Ya, sepak bola Maluku. Intinya tuh ya, kayaknya sepak bola Maluku ini semakin kesini-sini tuh semakin harus berbenah diri ya. Benar. Terus berbenah, karena apa? Berbenah bukan berarti kita itu kurang. Berbenah karena kita ingin lebih maju ke depannya dan makan jadi sarimi. Tribuners kita lagi dipanggil makan. Oke, jadi berbenah itu benar sekali, Dad. Berbenah untuk lebih maju gitu. Iya. Karena jika terus-terusan seperti ini tanpa pembenahan diri, sepak bola Maluku justru down ya. Down. Sudah bagus Liga 3 segala macam. Masih banyak yang harus diperbaiki. Ada kualitas wasit di sana. Siap. Satu yang paling penting deh. Apa? Saya kayak jadi host ini. Iya. Lapangan gitu. Lapangan infrastruktur stadion kemarin katanya mau dibangun. Jadi iya kan? gitu Tribuners. Jadi sekarang Chelsea sama Manchester City sudah mulai nih Tribuners. Mulai ya. Gimana? Kita bahas sedikit Liga 1 mungkin ya, Tribuners ya. Kita bahas sedikit Liga 1 sama liga-liga yang lainnya. Liga boleh langsung 1. ditaruh di sini nih, boleh. Ada Indomie ya di belakang sana ya. Mie instan. Gimana Liga 1? Persebaya? Oh ini lagi rame nih. Ini salah satu yang lagi rame. Meja tribol ini memang harusnya ada bola bukan bunga. Cheat at Fitri Tribun. Senin baru ketong 2 bahas Akang. Ini saya setuju nih. Siapa yang bilang? Di grup ini. Coba cek aja di grup ini. Saya setuju nih. Jadi terus gimana? Saya sangat setuju. Lanjut. Coba. LHC. Itu saya tahu. Oke. Dia bilang apa? Siapa itu LHC official? Itu Alpino. Oh. External Beat. Instagram @externalbeat ya. Oke. Wartawan rilis ya. Jadi gimana? Kelanjutan dari Liga 1 Indonesia. Liga 1 Indonesia ini kalau saya mau bilang Persebaya itu cocok jadi timnas. Udah, itu intinya di situ. Kalau kita lihat klasemen sekarang Tribuners ya, Arema Indonesia, Arema Malang itu mereka menempati posisi pertama dengan torehan 40 poin. Arema Malang ya. Iya. Arema Malang atau Arema Indonesia sih? Arema Malang di Indonesia kan? Sama Arema Malang, ada Arema Indonesia. Tapi Arema Malang di Indonesia. Persema Malang. Arema Krunus. Malang ini terlalu banyak Tribun. Iya. Kancil juga di Malang. Keren. Iya. Jadi begitu sih. Jadi Malang itu Arema sekarang menempati urutan pertama tuh, klasemen. Kemudian disusul Bayangkara FC, kemudian ketiganya baru Persebaya. Selisihnya cuma 1 gol kok. Tapi beda 3 poin ya. Oh, Persebaya ya, kalau sama Persib. Selisihnya 1 poin. Persib sekarang bedanya 3 poin karena kalah kemarin. Anak Papa? Gimana anak Papa? Anak Papa itu enggak. Persija Jakarta kan anak Papa. Kemarin kalah dari PSIS. Kalah dari Nah itu. Apalagi ya? Iya. Hah? Katanya nih. Wah, ini seru nih, harusnya dibahas ini. Harusnya jadi topik pertama ya. Harusnya jadi topik pertama. Katanya timnya Raffi Nagita mau mendatangkan Mesut Ozil nih dari Fenerbahce. Gebrakan ya. Gebrakan tapi luar biasa. Informasinya Tribuners kemahalan.
Kemahalan. Kalau Mesut Ozil mau datang berdekatan dengan saudara-saudara muslim. Jadi Tribuners, ternyata saya baru tahu nih, Dad. Cita-cita pemain dunia ini sebenarnya main di Liga Indonesia. Kenapa begitu? Dari dulu kan ada Michael Essien. Oh iya betul. Ada Charlton Cole, ada Mesut Ozil. Cita-citanya, jadi nanti pas diwawancarai gitu, pas masuk, sejak kecil cita-cita saya memang bermain di Liga Indonesia. Itu semua pemain itu, pemain luar negeri semua begitu. Sejak kecil cita-cita saya bermain di sini. Jadi belajar unsur menjilat itu dari pemain aja udah. Saya memang dulu mengefans sekali ya dengan tim, mengefans. Liga Indonesia ini sangat menarik ya bagi mata pemain-pemain bola dunia. Iya, Liga Indonesia. Karena kemarin juga ada yang beberapa pemain mengeluh katanya Liga Indonesia ini banyak larinya. Karena kalau kita bermain di Eropa, ada pemain-pemain yang nggak perlu lari, mereka hanya perlu berjalan atau jogging kecil. Sementara Liga Indonesia itu cepat-cepat sekali gitu. Kita lihat pemain tim-tim besar lah, kayak Chelsea misalnya. Iya. Nggak semuanya berlari. Benar. MU yang pakai parkir bus saja nggak semuanya berlari, makanya kalah terus kan? Sebenarnya gitu sebenarnya. Liga Indonesia ini kebanyakan lari. Iya, akhirnya pemain capek. Makanya saya biasanya nyebutnya itu Liga cacing. Iya. Tapi ya itulah. Liga Indonesia kita kan sedang berkembang lah ya. Lama sekali perkembangannya. Iya, dari dulu-dulu ya. Benar. Dan kita lihat namanya masih Shopee ya. Permain. Traveloka. Sebut aja semua. Oh, iya. Gak apa-apa supaya mereka masuk kan. Boleh. Siapa tahu loh. Tapi mau disebut nggak disebut tetap iklan itu akan ada sebelum kita nih. Shopee COD, Shopee Bank tuh cool ya. Tetap ada. Jadi nggak apa-apa. 5 detik. Iya. Oke. Tapi, Udah berapa menit ini? Wah. Gila, bahas gini aja 40 menit gitu. Pembahasan yang tidak berisi. 40 menit. 40 menit Tribuners. Tapi Chelsea hari ini main sama siapa nih? Pusing juga ya lawan City nih. Saya lagi cari link nonton. Iya. Tapi jangan ditiru Tribuners karena nonton tetap di yang legal. Iya, yang legal gitu kan. Ada tuh salah satu media juga tuh nyarin tapi komentator yang ditampilkan. Terus dihujat-hujat di Bali katanya ya? Oh, bukan Molen. Hah? Bukan Molen. Bukan. Oke. Udah ya. Karena kita juga sudah lapar Tribuners, jadi pembahasan hari ini mungkin kita cukupkan. Sebenarnya hari itu mau batal Tribuners. Karena ini karena Ridwan Tuasamu ini dia sudah mau pulang, mau malam mingguan juga ya. Tapi saya tahan-tahan karena program ini mau nggak mau harus jalan. Oke Tribuners, closing dong sebagai host sekarang. Jadi Tribuners, itulah perjalanan kita selama ini ya. Iya. Segala kehidupan ini memang. Ini pertanyaan satu. Kehidupan ini butuh dilanjut apa enggak? Lanjut nggak? Kehidupan mau dilanjut nggak nih? Apa saya juga sedang patah hati? Jadi Tribuners 40 menit kita berdua sudah menemani Tribuners ya. Iya. Berbicara soal sepak bola. Yang tidak ada isinya. Sebenarnya kita juga tidak punya ilmunya di dalamnya. Cuman ya gitu. Tribol itu seperti itu Tribuners. Iya. Santai. Karakter kita ya. Benar. Santai dan tidak berisi. Tapi adalah 10% kan? Iya, 10% berisi. 90% isinya mah tahu sah. Sok tahu gitu ya. Oke Tribuners, jadi untuk yang nonton, orang-orang hebat yang lagi nonton yang pengen jadi narasumber di samping kita mungkin boleh komen. Boleh tawarin diri DM. Sangat DM aja di Instagram tribunamon.com, juga di Facebook ada juga gitu. Asal kalau di Facebook jangan assalamualaikum kakak, kita boleh kirim berita. Itu jangan. Itu jangan. Hal kayak gitu itu kerjaan kita. Pasti kita nyari ya. Tribuners sih selalu ya. Tiba-tiba siang-siang assalamualaikum kakak, kita bisa kirim berita gitu. Oke Tribuners, sudah 40 menit kami berdua menemani Tribuners berbicara soal sepak bola, perkembangan sepak bola di Maluku. Kita bertemu lagi di Tribol selanjutnya Sabtu depan. Saya co-host Ridwan Tuasamu dan saya host Dedi Aziz yang sedang patah hati. Oke, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.